Dengan didampingi istrinya, Uya Kuya mendatangi kantor Polres Jakarta Timur di Jatinegara pada Rabu sore. Uya Kuya dan istri keluar dari unit PPA Polres Jakarta Timur setelah bertemu pelaku penjarahan rumahnya untuk ajukan restoratif justice dengan pelaku berinisial RJ. RJ yang merupakan seorang perempuan tidak mengetahui barang rongsokan yang diambilnya dari depan rumah Uya Kuya adalah hasil perusakan dan penjarahan. Uya Kuya juga mengaku belum melapor terkait insiden penjarahan rumahnya. Uya Kuya menyerahkan semua proses hukum kepada pihak kepolisian. Sedikit dong, saya dari RCTI Bang MNC. Bang terkait terus terang, saya kalau 10 tersangka ini saya nggak tahu, maksudnya nggak, karena saya juga sampai sekarang belum buat laporan apa-apa, Dan itu kan mungkin hasil laporan model A dari polisi atau mungkin hasil polisi, tangkapan polisi pada saat itu. Saya juga nggak mengerti karena tadi urusan saya kan di unit PPA dan khusus buat. Pemirsa, polisi menangkap 18 orang pasca penjarahan rumah Uya Kuya. 10 orang ditetapkan sebagai tersangka, 4 diantaranya terbukti menyerang petugas. Polisi bergerak cepat menangkap pelaku penjarahan rumah Surya Utama alias Uya Kuya di Durensawit, Jakarta Timur. Lewat laporan masyarakat dan penelusuran lewat video amatir, polisi mengamankan 18 orang pelaku. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Diki Vertovan, dari 18 orang tersebut 10 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka, sementara 8 orang lainnya berstatus saksi dan sudah dipulangkan. Dari ke-10 orang tersangka, 4 orang terbukti menyerang petugas, sementara 6 lainnya terbukti melakukan penjarahan. Hingga kini polisi belum menunjukkan identitas para pelaku, termasuk motif penjarahan dan penyerangan petugas. Sabtu malam 30 Agustus, ratusan orang menggeruduk rumah Uya Kuya di Durensawit, Jakarta Timur. Lewat video amatir yang beredar, massa menjarah barang-barang yang ada di rumah Uya Kuya. Kini rumah anggota DPR RI dari fraksi FAN itu sudah dipagari seng dan tidak bisa dimasuki warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai rumahnya dijarah oleh perusuh, Menteri Keuangan Sri Mulyani curhat di akun media sosialnya. Sri Mulyani merasa kehilangan lukisan bunga miliknya yang dijarah karena punya nilai historis. Penjarahan yang terjadi di rumah pribadinya di Jalan Mandar, Bintaro, Minggu dini hari membuat bekas luka mendalam bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Melalui akun media sosialnya, SM Indrawati, bendahara negara itu memposting gambaran luka penjarahan terhadap dirinya dengan mengabarkan hilangnya lukisan bunga karyanya sendiri akibat dicuri penjara berjaket merah. Sri Mulyani mengatakan lukisan bunga yang ia lukis sendiri 17 tahun lalu itu merupakan hasil dan simbol perenungannya serta kontemplasi diri. Lukisan yang dijarah pria berjaket merah itu ia sebut sangat pribadi, layaknya rumah yang dijarah. Ia menganggap hilangnya lukisan karya pribadinya karena dijarah itu serupa dengan hilangnya perasaan aman, kepastian hukum, dan kemanusiaan yang adil dan beradab dari bumi Indonesia. Pemirsa, pimpinan DPR RI menggelar pertemuan dengan perwakilan mahasiswa seluruh Indonesia. Dalam pertemuan, mahasiswa minta dibentuk tim investigasi independen untuk mengusut kekerasan saat unjuk rasa. Tentu ini menjadi catatan bahwa bertempat di Gedung Nusantara DPR Senayan, Jakarta, perwakilan mahasiswa menyampaikan aspirasinya kepada 3 pimpinan DPR, yaitu Sufmi Dasko Ahmad, Cucun Ahmad, Syamsur Rijal, dan Saan Mustoba. Antara lain, mereka mendesak pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan pada demonstrasi di akhir Agustus lalu. Mahasiswa juga mendesak dugaan makar yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk diusut hingga tuntas. partai politik adalah hanya demokrasi. Ada pembentukan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi berlangsung sepanjang bulan Agustus ini. Ini juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ini investigasi ini mengusut tuntas semuanya sehingga kemudian apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat dibuktikan. Karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statement tersebut.
yang kemudian terkait dengan soal tim investigasi atas dugaan indikasi dari kejadian-kejadian yang selama ini ada indikasi bahkan Presiden sudah menyampaikan kepada publik tanggal 31 Agustus yang lalu bahwa apa yang terjadi beberapa hari yang lalu ada indikasi adanya makar, bahkan menjurus kepada terorisme. Nah, karena itu apa yang dituntut oleh kawan-kawan semua terkait pembentukan tim investigasi akan indikasi adanya makar yang independen, tentu DPR akan menyampaikan kepada pemerintah, akan mengomunikasikan kepada pemerintah agar ini bisa dilakukan secepatnya yang independen, agar apa yang kejadian beberapa hari yang lalu tidak terulangi ke depan. Mungkin sangat sedikit yang tentu ini. Sementara itu para mahasiswa juga menyesalkan tunjangan anggota DPR yang nilainya dianggap fantastis. Terkait tuntutan tersebut, Wakil DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Kejadian almarhum Afan. Sementara itu, DPR RI juga mengungkapkan duka cita mendalam atas meninggalnya driver ojek online Afan Kurniawan dan sejumlah korban lainnya dalam aksi demonstrasi beberapa waktu yang lalu. DPR juga meminta maaf atas kekeliruan serta kekurangannya sebagai wakil rakyat. Terkait sejumlah mahasiswa yang ditahan, DPR berjanji akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Pertama-tama selaku pimpinan DPR, kami dalam kesempatan ini mengucapkan duka cita yang sangat mendalam atas berpulangnya almarhum Afan Kurniawan dan seluruh korban kejadian aksi penyampaian pendapat yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Pemirsa, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atau UNES, Iko Julian Junior, meninggal dunia. Polisi menyebut korban meninggal kecelakaan, namun keluarga menemukan kejanggalan luka di tubuh korban. Suasana duka menyelimuti kediaman almarhum Iko Julian Junior, mahasiswa Fakultas Universitas Negeri Semarang di Kecamatan Ngaliyen, Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah keluarga dan kerabat terlihat berdatangan ke rumah almarhum. Meski polisi menyatakan Iko Julian Junior meninggal karena kecelakaan, kuasa hukum korban menemukan kejanggalan. Keluarga menemukan adanya sejumlah luka di tubuh korban. Informasi yang masuk ke kita dari beberapa rekan-rekan dan yang lain bahwa penyebab dari almarhum meninggal itu karena kecelakaan ya. Tapi ada juga beberapa informasi kami yang masuk itu ada luka di limpahnya. Di situ kami mencoba masih mencari bukti-bukti dan saksi-saksi lain terkait dengan sebab musabab kematian dari almarhum. Iko sebelumnya berpamitan kepada ibunya pergi ke kampus Sabtu sore. Namun Iko malah diantar personel Brimob dalam kondisi babak belur ke RSUP Dr. Karyadi Minggu siang. Dokter menyatakan Iko mengalami kerusakan limpa dan pendarahan hebat. Meski telah menjalani operasi, kondisinya terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Tengah memberikan klarifikasi atas kematian mahasiswa UNES yang meninggal dunia usai ikut aksi unjuk rasa. Kabid Humas Polda Jawa Tengah mengungkap Iko Julian Junior tewas akibat kecelakaan di Jalan Veteran Semarang pada Sabtu dini hari.
Jadi benar pada tanggal 31 dini hari di Jalan Veteran kurang lebih pukul 03:05 telah terjadi laka lantas di mana kendaraan Vario yang ditumpangi atau dikendarai oleh saudara Vicky dan Aziz ditabrak dengan kecepatan tinggi oleh kendaraan Supra yang dikendarai oleh saudara Iko dan Ilham. Akibat tabrakan kecepatan tinggi dari arah belakang tersebut mengakibatkan keempat pengemudi tersebut terpelanting ke depan, jatuh ke bawah, dan berakibat luka berat dan luka ringan. Yang kemudian sesaat setelah peristiwa tersebut, anggota yang di lapangan membawa para korban kecelakaan lalu lintas ini ke Rumah Sakit Karyadi